Legenda ini bermula dari masa kolonial. Konon, terowongan tersebut dibangun sebagai jalur pelarian darurat jika terjadi pemberontakan atau serangan mendadak. Lorongnya sempit, dindingnya tebal, dan langit-langitnya rendah. Terowongan ini dipercaya menghubungkan istana dengan beberapa titik strategis di luar kawasan pusat kota. Namun seiring pergantian zaman, fungsi terowongan itu menghilang. Yang tersisa hanyalah lorong tua yang ditutup dan rahasia yang tidak pernah diakui secara resmi. Tidak ada peta, tidak ada arsip, seolah-olah terowongan itu tidak pernah ada. Cerita ini bertahan bukan karena dokumen, melainkan karena kesaksian para penjaga malam. Mereka yang bertugas saat istana sunyi, saat tamu pergi, saat lampu mulai diredupkan. Beberapa penjaga mengaku, sekitar pukul 3 dini hari, mereka mendengar suara langkah kaki dari bawah lantai marmer. Langkah itu pelan, teratur, seperti orang yang sedang berpatroli. Masalahnya, tidak ada jadwal patroli bawah tanah, dan ruang itu sudah lama dikunci. Ada juga yang melihat cahaya kekuningan redup muncul dari ventilasi tua di halaman belakang. Bukan lampu LED, bukan lampu modern, seperti cahaya dari masa lalu yang sebentar menyala, lalu menghilang. Urban legend semakin menguat dengan cerita tentang sebuah pintu besi tua, tersembunyi rapi di balik panel kayu di salah satu bangunan lama. Pintu itu tidak dikunci, namun sulit dibuka, bukan karena karat, melainkan karena rasa tidak nyaman yang muncul tiba-tiba. Beberapa orang mengaku, saat berdiri terlalu lama di depannya, jam tangan mereka berhenti berdetak, seolah waktu tidak berjalan normal di tempat itu. Pernah suatu malam, 2 petugas ditugaskan memeriksa ruang bawah tanah karena adanya getaran aneh. Mereka turun bersama, namun saat kembali ke atas, hanya satu yang masih bisa berbicara. Rekannya keluar pucat, keringat dingin, dan keesokan harinya langsung mengundurkan diri. Kalimat terakhir yang ia ucapkan hanya satu, "Di bawah sana, masih ada yang berjaga." Sejak kejadian itu, muncul aturan tak tertulis di kalangan penjaga malam. Jika mendengar suara dari bawah tanah, jangan dijawab, jangan dicari, jangan diceritakan. Legenda mengatakan, terowongan itu tidak hanya menyimpan lorong, tetapi juga jejak masa lalu yang tidak pernah selesai. Bayangan berseragam kuno, suara rantai diseret, aroma tanah lembab bercampur besi tua, bukan untuk menakut-nakuti, cukup untuk membuat siapapun memilih diam. Hingga hari ini, keberadaan terowongan rahasia itu tidak pernah diakui secara resmi. Semua dianggap rumor, sugesti, atau kebetulan belaka. Namun setiap kali listrik padam sesaat, atau terdengar gema dari bawah lantai istana, para penjaga hanya saling memandang. Karena mereka tahu, tidak semua rahasia harus dibuka. Dan di bawah istana presiden, mungkin ada sesuatu yang lebih memilih tetap berjaga. Menurut cerita yang beredar di kalangan staf lama, terowongan itu bukan hanya satu lorong lurus. Di dalamnya, terdapat ruangan-ruangan kecil, seperti pos jaga bawah tanah. Dindingnya lembab, catnya mengelupas, dan di beberapa titik, terdapat bekas coretan lama. Bukan grafiti modern, melainkan tulisan tangan kuno, yang sebagian sudah tidak terbaca. Salah satu tulisan yang masih sempat diingat seorang saksi berbunyi, "Tugas belum selesai." Yang membuat cerita ini semakin aneh, beberapa staf mengaku mendengar suara radio statis saat berada di area tertentu istana. Padahal, tidak ada perangkat komunikasi aktif di sana. Suara itu tidak jelas, seperti potongan pesan lama yang terjebak di ruang sempit dan terus berulang. Ada pula yang mencium bau tembakau tua dan minyak besi, aroma yang sudah lama tidak digunakan di era modern. Seolah-olah, seseorang masih berada di sana, menjalankan tugas yang tidak pernah dicabut. Ada satu kejadian yang jarang diceritakan, karena setelah malam itu, area tertentu istana langsung ditutup sementara. Tidak ada penjelasan resmi, hanya perintah singkat, akses dibatasi. Malam itu, beberapa penjaga melaporkan getaran halus dari bawah tanah, bukan gempa, bukan kendaraan berat. Getaran itu ritmis, seperti langkah banyak orang berjalan bersamaan. Lampu-lampu berkedip, dan selama beberapa detik, sistem keamanan tidak merekam apapun. Kamera mati, sensor tidak membaca gerakan, namun suara tetap terdengar. Setelah semuanya kembali normal, seorang penjaga senior hanya berkata, "Mereka lewat lagi." Sejak malam itu, pemeriksaan ruang bawah tanah tidak lagi dilakukan secara rutin, dan tidak ada penjaga baru yang diberitahu cerita lengkapnya. Penjaga lama percaya satu hal, terowongan itu bukan tempat angker biasa. Ia adalah ruang transisi antara masa lalu dan sekarang, antara tugas dan keabadian.
Mereka percaya ada sosok-sosok yang tidak pernah menerima perintah berhenti. Mereka tidak marah, tidak mengganggu. Mereka hanya masih berjaga. Karena bagi mereka, istana harus tetap aman bahkan ketika zaman telah berubah. Hingga hari ini, keberadaan terowongan rahasia itu tetap menjadi cerita yang dibantah namun tidak pernah benar-benar dilupakan. Tidak ada foto, tidak ada rekaman, tidak ada bukti resmi, hanya bisikan, kesaksian, dan rasa tidak nyaman yang muncul di jam-jam tertentu. Mungkin terowongan itu sudah runtuh, mungkin sudah ditutup rapat, atau mungkin ia memang tidak ingin ditemukan, karena beberapa rahasia tidak diciptakan untuk diketahui, melainkan untuk dijaga. Dan jika suatu malam kalian berdiri di dekat istana presiden, lalu mendengar suara langkah dari bawah tanah, ingat satu hal, jangan disahuti, jangan dicari, karena mungkin mereka masih menjalankan tugasnya. Saat ini masih menjadi misteri yang belum banyak orang ketahui. Terowongan rahasia istana presiden.